Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya Rian Ahmad Nopiansyah. Saya Cherry Tiara Salsabila. Saya Said Muhammad Hidni Al-Qudsi. Saya Ardika Wahyu Pratama. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang Orde Baru yang memuat Tritura, Super Semar, dualisme kepemimpinan, dan Kabinet Ampera. Tritura akan dibacakan oleh Ardika Wahyu Pratama. Tritura, Pimpinan Rakyat, disingkat Tritura adalah 3 tuntunan kepada pemerintahan yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami Tritura Tuntunan Rakyat adalah peristiwa demonstrasi yang diajukan mahasiswa dan masyarakat kepada rezim Soekarno untuk memulihkan keadaan bangsa dan Tritura bagi Indonesia. Dampak aksi Tritura terbukti mampu membawa perubahan politik mendasar bangsa Indonesia, termasuk proses kepemerintahan nasional dari IR Soekarno ke Soeharto. Isi Tritura tuntunan berisikan 3 tuntunan yang dipelopori oleh kami dan KPPI, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Berikut merupakan isi Tritura yang dilontarkan untuk pemerintahan. 1. Pembubaran PKI. Isi Tritura yang pertama adalah terkait pembukaan PKI beserta ormas-ormasnya. Pasalnya, pada saat itu PKI sebagai partai politik yang ikut menjadi pemenang pemilu 1995, namun PKI malah terlibat menjadi dalam pemberontakan G30 SPKI. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kora. Perombakan kabinet tersebut dilakukan dalam upaya untuk pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI karena saat itu anggota maupun simpatisan kabinet Dwi Kora sebagian besar berasal dari PKI. 3. Turunkan harga. Tuntutan penurunan harga, terutama harga pangan, di sini bertujuan untuk perbaikan ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian saat itu cukup buruk dan meresahkan, di mana banyak harga kebutuhan pokok
Karena itu, situasi inilah yang membuat kaum muda bersama-sama partai politik serta organisasi pemuda melakukan gerakan moral fronse Trituntunan Rakyat. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Cherry Salsabila, yaitu Super Semar. Selanjutnya saya akan membacakan Super Semar. Super Semar untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempasan bahan-bahan mobil pada jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Zabur Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana dapat dimasukkan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya, meskipun ada jaminan dari Pangdam Wijaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman. Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang tindakan itu. Diikuti oleh Waperdam IDR Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Hairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor. Dengan helikopter, sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dirjen, kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu 3 orang perwira tinggi TNI AD itu Majen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya yang yakni Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya Majen Basuki Rahmat
menanyakan apakah ada pesan khusus dari Legend Soeharto untuk Presiden Soekarno. Legend Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan beliau akan mengerti." Selanjutnya, materi dualisme kepemimpinan nasional akan dibacakan oleh Said Muhammad. Jelaskan dualisme kepemimpinan. Soekarno sampai Soeharto pada tahun 1966 sampai 1967 identik dengan adanya dua pemimpin dengan kewenangan yang sama sebagai kepala pemerintah, yaitu Soekarno yang menjabat sebagai presiden dan Soeharto yang menjadi pengemban surat perintah 11 Maret. Meningkatnya wewenang pengembangan SP 11 Maret inilah yang menjadi fokus utama kajian dan dalam pembahasan dualisme kepemimpinan 1966 sampai 1967 hingga berakhirnya alasan peneliti mengkaji dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto karena masih belum adanya penelitian terhadap terdahulu yang lebih memfokuskan pada topik dualisme kepemimpinan. Secara lebih mendalam, pentingnya penelitian ini juga terkait dengan permainan politik yang terjadi dalam MPRS dan DPRG yang didominasi oleh AD untuk meningkatkan wewenang Soeharto dan mengikis kekuasaan Presiden Soekarno. Peneliti juga tertarik membahas dualisme kepemimpinan. Hal ini dikarenakan penulisan sejarah sebelumnya banyak didominasi penguasa Orde Baru. Oleh sebab itu munculnya berbagai interpretasi mengenai tulisan sejarah saat ini. Diharapkan mampu memberikan keterbukaan akan interpretasi baru permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimana situasi politik Indonesia antara tahun 1957 sampai 1966 sebagai latar belakang dualisme kepemimpinan. Kedua, bagaimanakah terjadinya dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto, dan yang ketiga, bagaimanakah akhir dari dualisme kepemimpinan tersebut. Jenis penelitian dalam kajian ini ialah penelitian sejarah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan metode historis. Metode studi kepustakaan atau library research yaitu menggali sumber data dengan merujuk dari bahasa pustaka dan referensi lain yang relevan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
data dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Peneliti juga menggunakan metode historis dengan tahapan penelitian sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai situasi politik Indonesia antara tahun 1957 sampai 1966 yang memberikan gambaran mengenai dominasi angkatan darat dalam pemerintahan. Dominasi tersebut berpengaruh pada konflik dengan PKI, dan karena AD merasa bahwa PKI dapat mengancam politiknya, Presiden Soekarno juga merasa bahwa dominasi AD dapat mengancam kekuasaannya, sehingga Presiden mendukung PKI dalam berkonflik dengan AD. Pada akhirnya munculnya Soeharto sebagai kekuatan baru dalam AD, menjadi tokoh yang mampu menumpas G30S dan menghancurkan PKI yang merupakan pendukung politik Soekarno. Dualisme kepemimpinan Soekarno sampai Soeharto diawali dengan perbedaan penafsiran mengenai surat perintah 1966 antara keduanya. Soeharto menganggap bahwa SP 11 Maret merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan Soekarno merasa bahwa SP 11 Maret hanyalah perintah pengamanan belaka. Tindakan Soeharto sebagai pengembang SP 11 Maret seperti pembubaran PKI secara de facto merupakan suatu dualisme kepemimpinan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 bahwa sebenarnya presiden yang berwenang membubarkan partai, sedangkan isi dari SP 11 Maret sebenarnya hanyalah merupakan perintah presiden dan tidak menunjukkan peningkatan kewenangan Soeharto. Wewenang Soeharto sebagai pengembang SP 11 Maret selanjutnya meningkat setelah MPRS yang didominasi AD bersidang dan menghasilkan ketetapan yang menimbulkan dualisme kepemimpinan. Secara de jure, ketetapan MPRS diantaranya dalam hal pembentukan kabinet Ampera, yaitu presiden bersama-sama pengemban SP 11 Maret diberi wewenang membentuk kabinet. Kenyataannya Soeharto yang merupakan ketua presiden kabinet selanjutnya memimpin kabinet dan menguasai jalannya pemerintahan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Rian. Saya Rian Ahmad
Saya di sini akan menjelaskan tentang Kabinet Ampera 1, Kabinet Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang dibentuk pada 25 Juli 1966 dan memulai masa tugas pada 28 Juli 1966 sampai dengan 11 Oktober 1967. Kabinet ini dibentuk sebagai realisasi daripada ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 yang menugaskan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembalian ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk Kabinet Ampera. Kabinet Ampera 2 atau Kabinet Ampera yang disempurnakan adalah nama Kabinet Pemerintah Indonesia kepemimpinan pejabat Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan oleh pejabat Presiden Soeharto pada 11 Oktober 1967 mulai bertugas 14 Oktober 1967 sampai 6 Juli 1968. Terbentuknya Kabinet Ampera ini melibatkan dualisme kepemimpinan yaitu Presiden Soekarno dan Soeharto. Alhasil, untuk membahayakan tugas utama dan Kabinet Ampera pada 12 Maret 1967, para wakil rakyat di MPRS mengeluarkan surat MPRS nomor 1967 yaitu mengangkat Soeharto sebagai presiden. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Kabinet Ampera dibubarkan dan Soeharto membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Pembangun. Kabinet Ampera 1 adalah Kabinet Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang dibentuk 25 Juni 1966. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.